Apakah kalian mulai menyadari bahwa di zaman sekarang membuang sampah sembarangan sudah dianggap hal normal? Namun, bagaimana jika ada orang yang justru hidup dari sampah yang kalian buang? Nah, pertanyaan tersebut akan terjawab di novel yang akan saya ulas. Namun sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, perkenalkan namaku Muhammad Akil Abkori Januar dari sekolah SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan buku yang saya ulas dengan judul Trash, karya Andi Mulingan. Judul resensi yang saya gunakan di novel Trash ialah sebuah cerita yang terkubur di balik tumpukan sampah. Novel ini sendiri merupakan novel yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, terbit pada 2012 dan berjumlah 256 halaman yang akan membawa pembaca ke sebuah cerita bagaimana jika kita sebagai rakyat biasa direnggut haknya oleh mereka yang berkuasa. Namun sebelum kita membahas novelnya, mari kita membahas sosok fenomenal yang menjadi penulis dari novel Trash. Dia bernama Andi Mulingan, merupakan sosok pria berkebangsaan Inggris, kelahiran 1966. Dia memiliki jenjang pendidikan berupa lulusan Oxford University, dan lewat karyanya yaitu Trash, dia berhasil memenangkan penghargaan Guardian Children Fiction Prize 2011. Dan lewat novel Trash, Andi seolah memberikan kita sebuah tamparan bahwa kita masih kurang peduli terhadap lingkungan, sehingga mereka yang tak bersalah harus terkena imbasnya. Bercerita di sebuah tempat bernama Bahala. Di sanalah sang karakter utama kita hidup bernama Rafael dan sang sahabat bernama Gardo. Kehidupan mereka hanya memungut sampah berharap ada sampah yang dapat mengubah hidup mereka. Dan hari itu pun tiba, di mana mereka menemukan sebuah tas berisikan sebuah KTP bernamakan Jose Angelico. Dan tak lama berselang, segerombolan polisi datang mengajukan sebuah pernyataan. Barang siapa yang menemukan sebuah tas yang mereka cari, maka akan diberikan imbalan yang setimpal. Pada awalnya, Rafael dan Gardo tertarik. Namun lama-kelamaan, tingkah polisi aneh. Sehingga memunculkan pertanyaan, siapa itu Jose Angelico? Dan sebenarnya seberapa penting isi tas tersebut? Trash pun akhirnya membawa kita ke sebuah dunia. Bagaimana misterinya lama-kelamaan terungkap. Sebuah kebohongan yang selama ini disembunyikan oleh mereka yang berkuasa. Novel ini sendiri menggunakan dua karakter utama, yaitu Rafael dan Gardo, sehingga dapat memperkaya emosional yang didapatkan saat membaca Trash. Namun, novel Trash tak disarankan bagi beberapa pembaca, dikarenakan tema yang diangkat sangatlah berat, yaitu isu politik, diskriminasi, dan rasisme yang sangat kental selama cerita, sehingga mungkin kurang nyaman bagi beberapa pembaca. Kelebihan novel Trash ialah novel ini mengembangkan ikatan karakter yang sangat nyata. Bagaimana hubungan antara Gardo dan Rafael dan karakter lainnya terasa sangat terikat, sehingga novel ini memberikan emosional tentang solidaritas yang sangat kuat. Namun kekurangannya ialah pengembangan karakter secara individu yang terasa kurang berkesan. Tidak ada karakter yang begitu berkesan dalam novel ini. Yang berkesan hanyalah solidaritas, dan itulah yang ingin dikembangkan oleh Andi dalam ceritanya. Novel ini mengajarkan kita bahwa di dunia yang penuh dengan keserakahan, lebih sulit untuk mencari orang yang ingin berjuang bersama kita dibanding mencari sebuah emas. Andi seolah berkata bahwa dunia ini masih layak untuk diperjuangkan untuk mereka yang selalu ada untuk kita dan untuk mereka yang ingin berkorban untuk kita. Secara keseluruhan, novel ini sangat direkomendasikan kepada mereka yang menjadikan takdir sebagai alasan untuk menyerah. Karena novel ini mengajarkan kita bahwa harapan akan selalu ada bagi mereka yang ingin berjuang dan mereka yang ingin berkorban. Sekian video resensi novel Trash dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.